Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat hidup dan kehidupan oleh Allah Ta'ala. Tiada maksud lain dari Allah Ta'ala, tentunya adalah kita berupaya agar menyempurnakan dan meningkatkan kembali iman dan amal soleh kita. Dan untuk meningkatkan pengamalan amal soleh kita, marilah kita semangatkan diri dengan mendengarkan pembacaan dari hadis-hadis Rasulullah SAW berkait dengan fadilatus sedekah. Kita lanjutkan dengan hadis yang kedua dari bab celaan terhadap kebakhilan. Hadis yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata khabbun wala mannanun wala bakhil. Rawahu Tirmidzi kadza fi Mishkat. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang penipu tidak akan masuk surga. Demikian pula orang yang kikir dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Mishkat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Para alim ulama berkata bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas tidak akan masuk surga. Jika dalam diri seorang mukmin ditemukan sifat-sifat ini, maka Allah SWT terlebih dahulu akan memberi taufik kepadanya di dunia untuk bertobat dari perbuatan buruk tersebut. Jika tidak, ia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu untuk membersihkan dosa-dosanya. Setelah itu barulah ia dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi, walaupun beberapa saat saja dimasukkan ke dalam api neraka, tentulah tidak dapat dianggap remeh. Jika seorang dicampakkan ke dalam api barang sebentar saja ketika hidup di dunia ini, tentunya hal itu merupakan penderitaan yang luar biasa. Padahal api di dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan api neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa api dunia itu 1/70 api dari neraka. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, kurang apa lagi? Api di dunia ini saja sudah cukup menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, api neraka itu 69 kali lipat dibandingkan api ini. Diambil dalam kitab Mishkat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah orang yang dipakaikan kepadanya 2 sandal dari api jahanam, sehingga otaknya mendidih seperti periuk yang mendidih di atas api. Diambil dalam kitab Mishkat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan surga Aden dengan tangan kudratnya. Kemudian dia menghiasinya. Kemudian dia menyuruh para malaikat supaya mengalirkan sungai-sungai dan menggantungkan buah-buahan di dalamnya. Ketika Allah SWT melihat perhiasan-perhiasannya dan keindahannya, dia berfirman, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi ketinggian arsku, orang yang bakhil, orang yang kikir tidak bisa memasukimu. Diambil dalam kitab Kanzul Ummal. Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama dari sebuah hadis yang mengingatkan pada kita agar menghindari perbuatan-perbuatan, yaitu penipu, kemudian orang yang bakhil dan orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Artinya perbuatan-perbuatan itu marilah kita hindarkan. Salah satu caranya adalah bagaimana kita tumbuhkan diri kita dengan sifat as-sakhiyu atau sifat kedermawanan yang menghadirkan semua amal ibadah kita yang berupa harta ini kita jadikan sebagai sarana untuk bersedekah atau berinfak, sehingga kita akan mendapatkan sifat-sifat terbaik, sifat-sifat mulia. Karena orang yang berinfak, orang yang beramal soleh dengan hartanya, maka ada 2 hal. Yang pertama, hartanya akan dijaga oleh Allah Ta'ala, dan yang kedua, orang yang berinfak akan yuslih lakum a'malakum,
Jadi orang yang berinfak akan diperbaiki ya akhlaknya, sifat dari kata bicaranya dan seterusnya. Maka inilah janji Allah Ta'ala. Allah akan melembutkan hatinya ya apabila kita punya sifat ya ta'awun, sifat saling tolong menolong, sifat suka memberi, sifat suka bersedekah, maka Allah akan berikan semua ini. Dan yang terpenting lagi dari harta yang dijaga itu, Allah berikan keberkahan ya, selalu akan bertambah. La yang kusu ya al malu ya bisodaqah. Tidak akan berkurang harta seseorang dengan bersedekah. Maka akan ditambah oleh Allah Ta'ala, dan ditambah yang terpenting adalah nilai keberkahan. Kenapa nilai keberkahan? Yaitu dengan berkahan ini kita senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang paling besar insyaallah. Demikian, dan mari kita tuh bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.